Horas, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kembali kita bertemu, yang saya yakini kita tetap dalam keadaan sukacita untuk tetap menerima firman Tuhan melalui channel YouTube gereja kita HKBP Setia Negara, yaitu siraman rohani pagi yang tetap disediakan untuk kita setiap harinya. Maka dari itu Bapak Ibu, sebelum kita mau menerima kabar sukacita itu, terlebih mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap kemurahan kasih setiamu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal-hal baru, untuk setiap sukacita baru, maupun setiap pergumulan yang boleh tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami. Semuanya atas seizin Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menerima kabar sukacita melalui firman-Mu. Kami memohon kepadamu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang tetap berdiam diri di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada Selasa 26 Agustus 2025 sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Tuhan memenuhi janjinya. Ayat ini menjelaskan peristiwa besar bagaimana perjalanan peresmian Bait Allah di Yerusalem oleh Raja Salomo. Setelah proses perjalanan yang begitu panjang, Salomo menaikkan doanya kepada Tuhan Allah yang berisi permohonan agar Bait Allah menjadi tempat umat Israel berdoa, memohon pengampunan, dan mencari wajah Tuhan. Setelah dia berdoa, Raja Salomo memberkati umatnya dan kemudian menegaskan bahwa kesetiaan Tuhan dalam memenuhi janjinya kepada bangsa Israel. Di dalam perjalanannya itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo mengucapkan doa syukurnya pada waktu peresmian Bait Allah itu. Ia mengakui bahwa semua janji Allah yang disampaikan kepada Musa telah digenapi. Janji Allah bukanlah kata-kata kosong, tetapi pasti digenapi pada waktunya. Perhentian yang dimaksud di dalam nats kita pada saat ini berarti damai sejahtera, ketenangan dan rasa aman yang diberikan Tuhan setelah bangsa Israel melewati begitu panjang perjalanan di padang gurun dan peperangan. Perhentian bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga rohani, hati yang tenang karena percaya bahwa Allah memegang kendali. Di dalam perjalanannya ini juga Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Salomo menegaskan tidak ada yang tidak terpenuhi dari janji Allah. Ketika dunia sering mengecewakan dengan janji palsu, tetapi Allah selalu setia. Hal inilah yang menjadi dasar iman kita. Apapun yang Allah firmankan, pasti Ia akan genapi. Salomo mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Setiap janji yang telah diberikan kepada umatnya, baik yang dinyatakan melalui Alkitab atau dalam hidup kita secara pribadi, tidak ada yang pernah gagal. Tuhan tidak hanya berbicara, tetapi Dia juga bertindak dalam sejarah perjalanan kehidupan kita manusia. Bagaimana kita melihat bahwa Allah telah menggenapi janjinya kepada bangsa Israel ketika Dia telah memberikan janji itu melalui perantaranya hambanya Musa. Satupun tidak ada yang luput dari pandangan dan pekerjaan tangan Tuhan. Inilah yang mengajarkan kita untuk meyakini dan memiliki keyakinan penuh bahwa apapun yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita ini
pasti Dia akan laksanakan dan genapi. Janji Tuhan memberikan ketentraman kepada kita. Ketika kita hidup dengan janji Tuhan, kita akan merasakan kedamaian yang datang dari Tuhan. Jika Allah telah menepati janjinya bagi bangsa Israel, Ia juga akan menepati janjinya bagi kita semua. Saat menghadapi kesulitan, mari kita mengingat janji Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, dan memberikan kemenangan. Maka dari itu, mari kita hidup dengan iman, bukan dengan kekhawatiran. Di tengah kesibukan, di tengah banyaknya pergumulan, kita diajak untuk datang kepada Tuhan agar memperoleh damai sejahtera yang sejati. Mari kita luangkan waktu kita untuk berdoa kepadanya, untuk merenungkan firman Tuhan dan beristirahat di dalam kehadiratnya. Mencari Tuhan di dalam perhentian seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, juga kita akan lakukan dalam kehidupan kita. Kita juga harus mengucap syukur atas kesetiaan Allah itu sendiri. Sering sekali kita sibuk meminta, tetapi terkadang kita lupa untuk bersyukur. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus belajar seperti Salomo yang memuji Tuhan atas janji-janji yang sudah Tuhan genapi. Kesaksian kita tentang kesetiaan Allah bisa menguatkan orang lain, dan melalui itu, melalui janjinya, kita pasti mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita ini ketika kita mengandalkan iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita bahwa Allah setia pada janjinya, memberikan perhentian bagi umatnya, dan tidak ada satupun janjinya yang gagal. Karena itu mari kita terpanggil untuk percaya penuh, bersyukur, dan hidup dalam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah kita. Dan melalui kekuatannya itulah kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Engkau kembali mengingatkan kami melalui perjalanan bangsa Israel yang tetap mengingat setiap janji setia-Mu melalui hamba-Mu yang sudah Kau pilih, yaitu Raja Salomo. Ketika Engkau menggenapi setiap janji-janji-Mu yang telah Kau berikan kepada bangsa Israel, maka dari itu Tuhan kami memohon, ajarlah kami agar kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memenuhi janji-Mu di dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan melalui janji-janji-Mu di dalam perjalanan kami satu hari ini, supaya kami boleh menerima berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.